Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesti Revinadia dan di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang etika pengembangan sistem informasi. Nah, di sini saya juga nggak sendiri, saya bersama dengan teman saya. Yang pertama ada Idewa Putu Raiwira Pratnyana, lalu ada saya Mesti Revinadia, lalu ada teman saya Silvi Yulianda Eka Febrianti. Nah, di sini ada implikasi etis informasi. Ada 3, etika, moral, dan hukum. Apa sih etika? Etika merupakan menyelidiki suatu perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu ada moral. Moral merupakan istilah manusia yang menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Lalu ada hukum. Hukum merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Nah, di sini ada alasan utama minat komputer. Yang pertama, logical malleability adalah kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Komputer bekerja tepat seperti yang diinstruksikan oleh pemrogramnya. Lalu yang kedua ada transformation factor. Komputer dapat mengerti apa yang hendak kita kerjakan dalam waktu yang singkat. Lalu di sini ada privacy. Privacy ada 2, yaitu privacy fisik dan privacy informasi. Privacy fisik merupakan hak seseorang untuk mencegah seseorang yang tidak dikehendaki terhadap ruang dan waktu. Lalu, privasi informasi, yaitu hak individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan siapa saja informasi pribadi yang dikomunikasikan dengan pihak lain. Secara keseluruhan, privasi adalah privasi dalam hal hak individu atau hak seseorang dalam mempertahankan informasi yang bersifat pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang tidak berhak atau yang dirahasiakan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Revina, yaitu privasi. Privasi adalah privasi dalam hak individu seseorang dalam mempertahankan informasi yang bersifat pribadi, pengaksesan oleh orang lain yang tidak berhak atau bersifat rahasia. Privasi dibagi menjadi 2, privasi fisik dan informasi. Privasi fisik adalah hak seseorang untuk mencegah seseorang lain untuk mengetahui privasi kita. Privasi informasi yaitu hak individu untuk menentukan kapan, bagaimana, atau apa saja informasi pribadi dikomunikasikan dengan pihak lain. Akurasi yaitu kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi yang akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Informasi yang harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak biasa dan menyelesaikan. Akurat juga berarti harus jelas dan mencerminkan maksudnya, yaitu akurasi, yaitu harus mencerminkan informasi itu akurat atau tidak. Setiap orang juga menggunakan informasi sebagai pedoman. Namun dengan baiknya etika informasi ini, jadi kita tahu bagaimana batasan-batasan informasi. Akurasi yaitu kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi yang akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Informasi yang harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak biasa dan menyelesaikan. Akurat juga berarti harus jelas dan mencerminkan maksudnya, yaitu akurasi, yaitu harus mencerminkan informasi itu akurat atau tidak. Setiap orang juga menggunakan informasi sebagai pedoman. Namun dengan baiknya etika informasi ini,
Jadi kita tahu bagaimana batasan-batasan informasi. Kejahatan sistem informasi ada dua, yaitu spoofing sama cloning. Spoofing adalah penipuan online yang menyamar sebagai agen sesuatu. Contohnya seperti arisan online, get berapa juta gitu, arisan tangga. Nah itu kita mentransfer uang dulu, terus kalau waktunya tepat kita dapat uangnya, tapi itu uangnya tidak sampai ke kita, yaitu seperti itu. Dan cloning adalah risiko data pribadi mudah diakses oleh orang lain. Sepertinya akun kita dihack oleh seseorang, jadi orang itu bisa keluar masuk akun kita dengan bebas. Saya Idul Pradana akan melanjutkan presentasi dari Silvi. Saya akan membahas mengatasi kejahatan komputer. Yang pertama, jangan gunakan software bajakan. Tips dari saya adalah gunakan peranti lunak ataupun software yang didownload di Play Store, App Store, ataupun situs-situs resmi mereka. Hal ini menghindari bahwa software tersebut disisipi oleh virus ataupun malware yang dapat mencuri data Anda. Yang kedua adalah gunakan data encryption. Data encryption adalah proteksi keamanan data Anda ketika Anda mengakses aplikasi tersebut tersambung di internet. Hal ini menyebabkan bahwa data Anda bisa dijual ataupun disalahgunakan oleh orang yang salah. Lalu studi kasus dari materi ini adalah kita ambil dari grup band Oasis yang videonya diupload di situs-situs internet tanpa izin dari Oasis ataupun dari pihak perekam. Hal ini merupakan pelanggaran hak cipta konsumen dan hak cipta merek yang disalahgunakan dan diupload di Google ataupun di internet. Nah, lalu bisa kita tarik kesimpulan bahwa etika dalam pemanfaatan informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat krusial. Sebab bila menggunakan alat-alat sistem informasi seperti laptop, komputer, gadget tanpa adanya etika merupakan hal yang melanggar dan bisa menyebabkan dampak negatif. Sekian, terima kasih.